Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Suara Marturia hari Selasa 19 Mei 2026. Firman yang akan menuntun kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah berbagai pengalaman kehidupan kami, saat ini kami rindu untuk datang kepadamu. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mampu mendengar suara melalui firman-Mu. Kiranya Engkau boleh membuat kami mendengar renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca firman Tuhan dari Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 hingga 20. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Hana seringkali dibaca hanya tentang seorang perempuan yang mandul dan akhirnya memiliki anak. Tapi sebenarnya kisah ini bukan sekedar tentang doa yang terkabul. Dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana tidak datang kepada Tuhan dengan doa yang manis-manis. Dia datang dalam keadaan hati yang hancur. Dan dia tidak menyembunyikan air mata itu. Seolah-olah firman ini hendak mengingatkan kita bahwa iman itu tidak selalu tentang terlihat kuat. Kadang iman juga terlihat seperti seseorang yang masih menangis, tetapi memilih untuk berdoa. Ada orang yang berhenti berdoa karena kecewa, tetapi Hana melakukan kebalikannya. Dia berdoa justru karena terluka, dia datang lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang membuat luka Hana semakin berat adalah karena penderitaannya bukan hanya soal tidak punya anak. Di budaya saat itu, kemandulan dianggap sebagai aib. Hana bukan hanya menanggung kesedihan pribadi, tetapi juga tekanan budaya dan penghinaan setiap hari dari Penina. Kadang hidup memang begitu. Luka besar bukan hanya pada masalahnya, tetapi pada suara-suara di sekitar kita yang membuat kita merasa gagal, kurang, atau tidak berharga. Tetapi hal yang menarik adalah saat Hana berdoa, Imam Eli mengira dia mabuk. Ini ironis karena perempuan yang sungguh mencari Tuhan justru disalah mengerti oleh seorang pemimpin rohani. Ini membuat kita menyadari bahwa tidak semua pergumulan rohani kita akan dimengerti oleh orang lain. Ada doa-doa yang terlalu dalam untuk dijelaskan, ada tangisan yang bahkan tidak punya kata-kata. Dan ayat berikutnya berbicara soal Hana yang berkata-kata dalam hatinya. Bibirnya bergerak tapi suaranya tidak terdengar.
Ini adalah gambaran doa yang tidak performatif secara rohani, tidak menggunakan kalimat indah karena hatinya hancur di hadapan Tuhan. Dan di titik inilah Tuhan bekerja. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya mendengar doa yang penuh iman dan keyakinan besar, tetapi kisah Hana menunjukkan bahwa Tuhan juga mendengar doa yang gemetar. Tuhan tidak menunggu kita menjadi kuat untuk datang kepadanya. Lalu Hana juga bernasar, dia akan memberi seorang anak laki-laki dan ia akan menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Ini bagian yang menarik karena Hana tidak meminta anak untuk memuaskan egonya, dia siap melepaskan apa yang paling dia rindukan. Jadi kadang ketika kita ingin berkat Tuhan, tetapi kita tidak siap menyerahkan kembali semua kepada Tuhan, Hana justru berbeda. Dia memahami bahwa berkat itu bukan untuk dimiliki sepenuhnya, tetapi untuk dipersembahkan. Kemudian setelah percakapan dengan Imam Eli, dia pergi dan mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi pada titik itu Hana belum hamil, keadaannya belum berubah dan belum terjadi apa-apa. Tetapi wajahnya sudah berubah. Kenapa? Karena damai Tuhan sering datang lebih dahulu daripada jawaban Tuhan. Ini penting karena banyak orang berpikir damai akan hadir ketika masalah selesai. Tetapi dalam kisah Hana, damai hadir ketika dia menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Ada mujizat yang lebih dahulu terjadi sebelum Samuel lahir, yakni hati Hana dipulihkan. Saudara, kadang Tuhan bekerja bukan langsung mengubah situasi kita, tetapi terlebih dahulu mengubah cara kita memikul situasi itu. Dan akhirnya Tuhan mengingat Hana dan Samuel pun lahir. Nama Samuel sendiri berkaitan dengan makna diminta dari Tuhan. Jadi setiap kali Hana memanggil nama anaknya, dia mengingat satu hal bahwa Tuhan mendengar. Bayangkan itu, luka yang dulu membuat Hana menangis, sekarang berubah menjadi kesaksian hidup. Seringkali kita tidak langsung mengerti mengapa Tuhan membiarkan musim penantian begitu panjang. Tetapi kisah Hana mengajarkan bahwa di dalam penantian, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar jawaban doa. Tuhan sedang membentuk iman, ketekunan, dan penyerahan diri. Dan dari rahim seorang perempuan yang pernah dianggap tidak berarti, lahirlah Samuel, salah seorang nabi besar yang mengubah sejarah Israel. Tuhan memang bekerja melalui tempat yang sering dianggap gagal oleh manusia. Jadi mungkin malam ini ada doa kita yang belum dijawab, ada tangisan yang tidak dimengerti oleh orang lain, ada pergumulan yang membuat hati kita lelah. Jadi belajarlah dari Hana, tetap datang kepada Tuhan sebab Tuhan tidak tuli terhadap air mata umatnya. Kadang kita sering salah memahami, tetapi Tuhan tidak pernah salah mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau mendengar setiap doa, bukan hanya doa yang keluar dari mulut kami, tetapi juga dari air mata dan keluhan hati kami. Untuk itu bagi kami semua yang sedang menunggu jawaban-Mu, kuatkanlah kami. Bentuklah hati kami seperti Hana yang mau datang kepada Tuhan, mau berharap dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada-Mu. Kami percaya bahwa waktu-Mu indah dan Engkau senantiasa mengingat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti suara Marturia. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk tetap percaya di tengah musim penantian. Jangan menyerah dalam doa karena Tuhan mendengar suara hati yang tidak sanggup diucapkan oleh bibir kita. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.